Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan membahas materi tentang anggaran pada perusahaan jasa. Nah, jadi kita sudah mempelajari anggaran induk itu dua ya, sebelum UTS itu selesai di anggaran laba rugi. Kemudian kemarin ya, 2 minggu sebelumnya kita sudah bahas anggaran neraca, bahkan terakhir kemarin terkait dengan anggaran proyeksi modal gitu ya. Nah, sekarang kita akan memasuki ya bagaimana pembuatan anggaran pada perusahaan jasa. Anggaran induk pada perusahaan jasa di sini jadi sangat penting memang ya untuk anggaran induk ini disusun gitu ya. Tujuannya adalah sebagai perencanaan ya, dan juga pengendalian kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perusahaan tersebut gitu ya. Jadi kalau kemarin itu lebih ke manufaktur gitu ya, dari bahan baku dan segala macam. Kalau sekarang jasa, sama sebenarnya ya anggaran induknya ya, anggaran laba rugi dan juga anggaran neraca. Cuman akan berbeda perlakuannya ketika memang kita fokus pada perusahaan jasa. Tujuannya sama gitu ya, untuk sebagai perencanaan dan juga pengendalian kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perusahaan itu. Oke, selanjutnya penyusunan anggaran induk itu terdiri, yang pertama adalah anggaran pendapatan ya. Jadi anggaran pendapatan ini menyajikan informasi perkiraan pendapatan yang diperoleh dari penjualan jasanya gitu ya. Jadi kita memperkirakan, misal ya ini kan akhir tahun 2021, maka kita memperkirakan di tahun 2022 itu ya, untuk perusahaan jasa ini penjualannya berapa gitu kan. Nah, berbagai macam cara dan teknik untuk memperkirakan gitu ya. Sebenarnya kalau di manufaktur atau dagang itu bahasanya harus sebutannya adalah penjualan, tapi ketika di jasa maka sebutannya adalah pendapatan. Nah, kondisinya atau maknanya di sini sama, cuman penempatannya karena satu di jasa, satu di manufaktur ataupun dagang gitu ya, sehingga hanya berbeda di akunnya gitu ya. Oke, selanjutnya adalah anggaran beban langsung. Nah, beban langsung ini merupakan segala macam pengeluaran yang bisa ditelusur dengan mudah dalam suatu kegiatan gitu ya. Nah, contoh beban langsung ini yang pertama adalah beban honorer instruktur atau asisten instruktur. Yang kedua, beban sewa ruangan. Dan yang ketiga adalah beban makan dan minuman peserta kegiatan. Yang keempat adalah beban perlengkapan kegiatan. Yang ketiga adalah anggaran beban tidak langsung. Nah, kalau tadi beban langsung, sekarang adalah beban tidak langsung. Yang dimaksud beban tidak langsung ini, itu beban yang tetap harus dikeluarkan agar kegiatan tetap terlaksana, tapi sangat sulit untuk ditelusuri kegiatan tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan beban tidak langsung. Jadi kegiatan itu terlaksana, beban ini tetap ada gitu ya, tapi sulit untuk ditelusur gitu ya. Nah, contohnya ini nih ya, beban gaji pegawai, kemudian beban telepon, fax, internet, kemudian beban listrik gitu ya. Itu kan pasti ya akan ada gitu ya terkait dengan suatu kegiatan, tapi memang untuk ditetapkan berapa gitu ya, itu agak mengalami kesulitan gitu ya. Nah, nanti akan ada perkiraan ataupun asumsi di sini ya, tahun ke depan itu berapa sih beban tidak langsung dari kegiatan ini, misalnya itu. Kemudian yang keempat ya, anggaran beban operasional. Nah, untuk beban operasional ya, di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah
beban penjualan. Nah, beban penjualan ini contohnya beban pemasangan iklan ya, kemudian pembuatan brosur, beban gaji pegawai khusus bagian penjualan, ya kan. Kemudian yang bagian B, beban administrasi, ini adalah contohnya beban penyusutan peralatan ya, dan beban perlengkapan administrasi, beban gaji pegawai khusus administrasi gitu ya. Nah, dan yang kelima ya, itu ada yang namanya anggaran laba rugi. Nah, anggaran laba rugi ini ya disusun untuk menginformasikan ya kepada manajemen tentang perkiraan laba atau rugi yang akan diperoleh dari kegiatan yang akan datang tersebut gitu ya. Jadi dengan adanya anggaran laba rugi, kita bisa tahu ya sebagai manajemen itu kira-kira berapa sih ya di tahun 2022 laba yang akan diperoleh gitu ya. Atau jangan-jangan kita pada posisi mendekati kerugian atau malah rugi. Nah, dari situ kan kita bisa melakukan tindakan dengan tujuan untuk memaksimalkan laba, jelas ya gitu. Apa ini langkah-langkah yang harus dilakukan gitu ya, sehingga realisasinya bisa jadi lebih baik dibandingkan anggarannya. Contoh kasusnya seperti ini ya, sebuah lembaga pelatihan, ini ceritanya gitu ya, ada pelatihan akuntansi dan juga ada pelatihan perpajakan. Nah, di tahun 2021 ya, pelatihan ini berhasil ya memperoleh peserta sebanyak 130 peserta dengan harga 4 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2021 juga ini pelatihan Depok itu bisa mendapatkan 300 peserta ya, dengan harga 1.300.000 ya. Berarti bisa kita lihat di sini bisa jadi pesertanya lebih banyak tapi nilainya lebih sedikit. Nah, di tahun 2022 itu ditargetkan gitu ya, pendapatannya adalah sekian ya, 1.101.000.000 dengan kontribusi pelatihan 57% dari Salemba dan 43% dari Depok gitu ya. Nah, ini jawabannya ya, kita lihat dari mana asalnya. Ya, yang pertama kita buat tabel terlebih dahulu dengan format seperti ini ya. Paling atas adalah judul, kemudian karena 2 tempat pelatihan maka kita buat 2 kolom gitu ya. Kemudian tadi diperkirakan targetnya ya di tahun 2022 adalah 1.101.100.000 gitu ya. Nah, jadi jumlah peserta di sini yang awalnya di 2021 itu 130, maka ada target kenaikan sebesar 10% dari 130 gitu ya. Maka 130 ditambah 13 di 2022 itu targetnya ada 143 peserta untuk pelatihan di Salemba. Sedangkan untuk pelatihan Depok ya yang sebelumnya 300 ya, berarti ditambah 10%-nya dari 300, maka total target peserta pada pelatihan di Depok itu jadi 330. Harga jualnya juga begitu, mengalami kenaikan semuanya 10% gitu ya. 10% dari 4 juta, maka ditambahkan itu jadi 4.400.000. Kemudian juga yang di Depok awalnya 1.300.000 ya, kemudian mengalami kenaikan sebesar 10% sehingga harga jualnya pun menjadi 1.430.000 ya. Untuk pendapatan maka jumlah peserta kita kalikan dengan harga jual ya, sehingga pendapatan pelatihan di tahun 2022 untuk pelatihan di Salemba itu adalah 629.200.000, sedangkan untuk Depok itu adalah 471.900.000,
sehingga ketika kalau ditotalkan ya, itu hasilnya menjadi 1.101.100.000. Nah, ini hasil pembulatan ya, sebesar 57% untuk pelatihan Salemba, 43% dari pelatihan Depok, seperti itu. Selanjutnya terkait dengan anggaran beban langsung, ini lanjutan ya dari contoh kasus tadi. Yang pertama di sini beban honorer dari instruksi ya untuk pelatihan di Salemba dan juga asistensinya sebesar 17,5%. Jadi bentuknya persentase. Kemudian beban sewa ruangnya 8%, beban makan dan minum pesertanya 8%, beban perlengkapan pelatihannya adalah 2%. Selanjutnya beban honorer untuk pelatihan Depok dan asistennya itu 15% gitu ya. Kemudian beban sewa ruangannya lebih rendah dibandingkan di Salemba ya. Kemudian untuk beban makan minumnya itu 10%, jadi lebih banyak di sini kalau beban makan dan minumnya, serta beban perlengkapan pelatihannya 4% ya. Ini kombinasi antara kedua tempat pelatihan ya. Nah, maka kita bisa susun ya dengan format tabel kembali ya. Jangan lupa ada judul, kemudian karena ada 2 pelatihan maka 2 kolom ya. Nah, di sini beban honor untuk masing-masing ya. Ini tadi persentasenya gitu ya, masing-masing persentasenya dikali dengan pendapatan ini ya, dikali dengan pendapatan masing-masing tempat pelatihannya ya. Jadi kan ada tuh di Salemba berapa perkiraan 2022, begitu juga dengan Depok. Nah, maka persentase yang tadi disampaikan dikalikan dengan masing-masing pendapatannya, sehingga jangan lupa di sini tambahkan kolom total gitu ya, sehingga untuk honor itu 2 pelatihan nilainya 180.895.000. Begitu juga dengan beban-beban lainnya. Nah, secara keseluruhan beban langsung ya untuk pelatihan Salemba 223.366.000, sedangkan Depok hanya 165.165.000. Nah, ketika di total dari 2 tempat itu beban langsungnya 388.531.000. Selanjutnya adalah anggaran beban tidak langsung. Di sini ada gaji pegawai ya pelatihan sebesar 15%, kemudian telepon dan internet 3%, sedangkan listrik 2%. Nah, ini karena ini untuk keduanya gitu ya di tahun 2022, maka nilai beban tidak langsung ini dikalikan dari persentase ya jumlah pendapatan secara keseluruhan gitu ya, yaitu tadi 1.101.100.000 banyakan angkanya begitu ya, jadi 100.000. Oke. Nah, kita kalikan persentase ini berarti 15%-nya, kemudian ini berapa, telepon dan internetnya tadi 3% ya, 3%, ini 15% gitu ya. Kemudian beban listriknya 2% kali ini ya, kali total pendapatan yang diterima dari 2 tempat pelatihan. Selanjutnya kita akan menyusun anggaran beban operasional ya. Ini anggaran beban operasional gitu ya. Manajemen telah memutuskan ya besarnya beban penjualan itu ya 10% dan beban administrasinya 5% dari
total pendapatan ya, 1.101.100.000. Nah, dari sini ya berarti 10%-nya ketemu di sini 110.110.000. Sedangkan administrasinya 5%-nya berarti 55.055.000. Sehingga diketahui total beban operasional ya untuk pelatihan tadi jumlahnya adalah 165.165.000. Nah, selanjutnya kita menyusun yang namanya anggaran laba rugi ya. Kayak ini biasa awal judul, kemudian ini 2 tempat pelatihan ya. Pendapatan tadi sudah kita hitung di awal gitu ya untuk masing-masing pelatihan gitu ya. Ini ya. Kemudian beban langsung tadi juga sudah kita hitung, tinggal masukkan saja. Kemudian bisa kita ketahui margin kontribusi dari masing-masing pelatihan. Kalau total sebesar ini 712.569.000. Kemudian dikurangi beban tidak langsung ya. Tadi dikalikan total pendapatan ya. Kali ini kan persentasenya, maka ketemu ini tadi ya seperti yang sudah disusun ya, pengalinya adalah ini, maka di sini jadi tidak per masing-masing tapi di kolom total. Nah, sehingga ketemu margin kontribusi bersihnya 492.349.000. Kemudian dikurangi beban operasi ya, juga beban operasinya tidak per masing-masing ya, tapi di sini masuk ke kolom total, sehingga diketahui laba operasinya adalah 327.184.000. Tidak ada pendapatan lain-lain ya, maka laba sebelum pajaknya ini sama ya karena tidak ada pendapatan lain-lain. Kemudian pajak penghasilannya diasumsikan 30%, berarti 30% kali laba sebelum pajak yaitu 327.184.000, sehingga diketahui pajaknya sebesar 98.155.200 ya. Nah, kemudian laba bersih pelatihan ini, maka laba sebelum pajak dikurangi dengan pajaknya, sehingga kita ketahui ini adalah laba bersih dari pelatihan gitu ya. Oke, itu materi terkait penyusunan anggaran pada perusahaan jasa. Sekiranya memang diperlukan penyusunan neraca, maka kita juga perlu menyusun neraca. Misalnya dimulai dengan anggaran kas gitu ya. Kalau jasanya itu pembayarannya diangsur, maka akan muncul piutang ya, tapi tidak ada bahan baku ya. Nah, kemudian mungkin anggaran terkait dengan aset tetapnya ya, kemudian ada enggak anggaran utangnya dan juga anggaran modal. Nah, dari situ kita susun anggaran induk terkait dengan anggaran neraca seperti itu. Nah, di sini yang disusun anggaran induknya contohnya hanya anggaran laba rugi ya. Jadi dalam penyusunan anggaran induk neraca hampir sama, hanya tidak ada terkait dengan bahan baku gitu ya, karena dia perusahaan jasa. Oke, saya kira itu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.